Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channelnya Safwan Tawakal. Untuk sahabat dan saudara yang sedang bekerja baik di luar negeri maupun di dalam negeri, berhati-hatilah semuanya. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Video kali ini akan saya bahas terkait dengan beberapa pertanyaan, terutama dari teman yang ada di luar negeri. Bertanya, sudah lama bekerja di luar negeri di sawit dan hasil hanya cukup untuk sekedar kebutuhan makan dan minum dan dapat beli motor satu, hanya itu saja, selebihnya belum cukup, belum menjadi orang yang sukses. Pertanyaannya seperti itu. Nah, kenapa ya sampai per detik ini belum juga berhasil ya? Terkadang ada juga yang berhasil tapi belum berhasil sepenuhnya ya. Sudah bekerja bertahun-tahun di Malaysia, di Jepang, di Cina, di Australia, Korea dan lain-lainnya. Namun masih juga tetap kehidupannya biasa-biasa saja, belum sesukses yang diharapkannya, hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Ya, sudah lama bekerja tapi belum juga menjadi orang sukses. Jawabannya sederhana sebenarnya ya. Sesuatu yang kita anggap benar-benar istimewa yang sebenarnya harus diistimewakan juga. Ini ketika memiliki penghasilan besar di Korea, di Jepang ya, uangnya itu kan adalah sesuatu penghasilan ya, dapat banyak pada saat itu namun tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan 100%, tidak, hanya sekedar untuk bersenang-senang saja. Kirim sebagian untuk membahagiakan dulu, padahal kebahagiaan itu tidak dari segi materi saja. Belum dikirimkan uang dari luar negeri, sebenarnya keluarga kan sudah cukup bahagia-bahagia saja begitu. Sebenarnya kan itu manajemennya yang harus perlu dirubah, diatur ya. Bagaimana manajemennya atau metode apa yang harus diambil agar penghasilannya di luar negeri itu dapat menjadi bermanfaat dan berguna untuk keluarga sampai 7 keturunan, kan begitu. Nah, kenapa saya bilang yang di sini itu yang salah adalah manajemennya. Manajemennya yang salah atau pengaturannya di keuangannya tersebut begitu, sehingga keuangan itu tidak pernah dihargai, tidak pernah dianggap bernilai oleh teman-teman atau sahabat ya. Kalau misalnya memiliki penghasilan yang cukup pada saat berada di luar negeri itu ya harusnya kirim, atau kalau tidak dikirim ya ditabung saja dulu. Tabungnya di mana? Di investasi, entah mau menginvestasi di bidang pertanahan atau investasi di perbankan juga boleh, asal uang itu harus dibuat benar-benar berputar dan berfungsi. Uang itu jangan didiamkan, dapat penghasilan kemudian pakai untuk belanja, berfoya-foya, bersenang-senang, ya habis, ya kan? Terus mencari lagi, sementara habis terus juga begitu. Harusnya manajemennya adalah sisakan separuhnya untuk kebutuhan sehari-hari, keperluan bersama dengan keluarga yang ada di rumah dan kebutuhannya di lokasi begitu. Itu harus disisihkan. Kemudian sisanya untuk berapa nilainya itu ditaruhnya diinvestasikan begitu.
entah mau menginvestasikan di tanah atau investasinya di perbankan. Dengan begitu teman-teman selalu tetap bekerja dan bekerja terus dulu, ya kan? Nah, begitu selesai teman-teman bekerja, mau pulang kampung nih, ya kan? Pulang kampung kan tidak susah juga, karena keuangannya masih ada di tempatnya investasi itu, baik itu di bank maupun di tanah kan sudah ada itu, tinggal dikelola saja. Setelah sampai rumah dikelola lagi, mau bangun usaha apa lagi begitu. Itulah salah satu cara kita untuk menghargai uang. Kalau uang dapat lalu habis, itu artinya kita tidak menghargai uang. Ya, yang namanya kita tidak menghargai, ya biar kita dapat berapapun banyak jumlahnya akan tetap habis. Sama juga dengan kita manusia, ya, kita tidak menghargai teman atau sesama, ya maka akan pergi juga begitu teman. Begitu juga dengan keuangan, dihabiskan untuk poya-poya, senang-senang, tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan, tidak dihargai, tidak dianggap ada nilainya. Jadi kan semua itu sia-sia saja gitu. Jadi harus merubah pola pikirnya yang seperti itu agar harapan besarnya itu dapat terwujud. Nah, udah begitu uangnya habis, semuanya habis, baru terus mengeluh bilang, aduh sudah bekerja bertahun-tahun saya begini juga belum dapat hasil, belum juga sukses, kok malah saya punya hutang yang banyak begitu. Menyalahkan keluarganya, menyalahkan saudara, temannya, semuanya disalahkan, ya. Nah, ini seharusnya ya ketika masih berada di lokasi pekerjaan, baik di luar negeri maupun luar negeri, ketika bekerja ya harus pandai-pandai mengatur keuangannya, hargai uangnya, ya. Mindsetnya itu apa? Tentukan mindsetnya untuk bekerja ke luar negeri itu apa, supaya dapat terbangun, begitu pulang dapat melihat hasilnya, tidak sia-sia begitu. Pantasan saja memiliki hutang yang banyak terus nggak lunas kan, ya karena sistem manajemennya seperti itu, kayak bodoh, tidak memiliki suatu kecerdasan dalam hal ini. Oleh karenanya sebelum terlambat, ya mungkin teman-teman bisa merubah pola pikirnya yang kayak begitu. Kalau pola pikirnya masih tetap sama, ya maka selamanya juga akan seperti itu terus, berulang, tidak ada perubahan. Oleh karenanya segeralah merubah mindset berpikirnya, mengatur manajemennya, menggunakan metodenya seperti apa begitu. Metodenya boleh menggunakan caranya sendiri, yang penting hasilnya itu bertambah, berlipat. Oleh itu tergantung dirinya sendiri saja. Sebenarnya sederhana dan mudah, namun kita selalu mempersulitkan diri dalam hal ini. Nah, sesuatu yang mempersulitkan diri, maka perjalanannya kita itu pun juga akan menjadi sulit, ya kan? Itulah sebabnya kita kembali seperti yang dikatakan, ya, di dalam seorang pepatah mengatakan bahwa kehidupan ini adalah suatu perjalanan, bukan suatu pelarian gitu. Jadi jalankan kehidupan ini, jangan bukanlah sekedar untuk berlari terus ke sana ke sini, namun tetap saja sama hasilnya gitu. Jadi ya jalani dengan tenang, damai, terus berpikir yang sehat gitu. Karena sesuatu yang mau kita dapatkan, mau kita wujudkan tanpa kita berpikir yang sehat, maka tidak akan pernah tercapai apa yang kita tuju gitu. Mulai sekarang teman-teman yang bertanya di video saya sebelumnya, rubahlah pola pikirnya. Saya selalu mengatakan untuk selalu merubah pola pikirnya dengan menggunakan mindset seperti apa,
yang menjadi tujuannya untuk mencapai dan mewujudkan suatu keinginannya itu. Ya, terima kasih video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Safwan Tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.